سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh merupakan sosok yang ditunggu dan diidamkan bagi sebagian orang atau semua orang, terutama orang yang tengah menjomblo. Kapan jodoh akan datang? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah kadang selalu mengusik dan mengganggu pikiran. Terkadang ada pula yang beropini bahwa jodoh seseorang itu bisa terhalang oleh gangguan hal gaib. Padahal tersebut tidaklah benar sepenuhnya. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, seperti pada surat An-Naba ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Quran surat An-Naba ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Fatir ayat 11. Wahai sahabat, dari keterangan di atas bahwa jodoh, rezeki ataupun maut, semua itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia haruslah berikhtiar dan berusaha. Namun juga perlu kita ketahui sahabat, ada beberapa kebiasaan dan faktor penghambat datangnya jodoh. Apa sajakah itu? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Yaitu pertama, harapan berlebihan. Memberikan harapan berlebihan pada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita adalah salah satu penghambat datangnya jodoh. Saran kami sahabat, serahkan dan pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dengan ketetapannya. Maka insya Allah jodoh akan datang dengan cara yang tidak diduga-duga. Yang kedua, tingginya kriteria. Apabila sahabat terlalu mematok tinggi kriteria jodoh idaman, bisa-bisa tidak akan bertemu jodoh. Karena tiap kali berkenalan dengan seseorang atau ta'arufan, seringkali jauh dari kriteria yang diharapkan. Saran kami sahabat, cobalah bercermin apakah diri ini pantas dan cocok dengan kriteria yang diharapkan. Ingatlah bahwa laki-laki yang baik akan berjodoh pula dengan perempuan yang baik. Begitu pula sebaliknya,
Wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon imam yang baik. Maka benahi dan koreksi diri kita terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak siap hati. Pernahkah sahabat merasa jatuh cinta? Itulah perasaan yang wajar dan dirasakan sebagai manusia. Namun, cinta tidak baik jika berlebihan, karena akan memancing pada nafsu. Mengingat hati sangatlah dekat dengan nafsu. Dua hati yang dimiliki manusia, yaitu hati sanubari dan hati nurani. Apabila hati sanubari condong lebih dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan membawa pada perbuatan tercela. Adapun sebaliknya, jika hati nurani yang lebih dominan, yaitu hati cenderung ke arah iman, maka tidak akan terbawa dan terlarut dalam perasaan. Yang keempat, terbuai dalam suatu ikatan, pacaran. Pacaran tidak ada dalam Islam. Apabila melakukan tindakan-tindakan yang mendekati pada zina saat berpacaran, sungguh Al-Quran telah menyebutkan bahwa kita dilarang mendekati perbuatan yang merujuk pada zina, apalagi sampai melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh, zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kelima, adanya dosa yang tidak disadari. Salah satu penghambat jodoh ialah adanya dosa yang tidak disadari. Tidak hanya menghambat jodoh, dosa yang pernah kita lakukan entah itu sengaja atau tidak dapat menghambat dikabulnya doa. Maka dari itu, segeralah taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia haruslah berikhtiar, berusaha dan berdoa supaya jodoh itu segera tiba. Jika sudah tiba, jaga dan bimbinglah ke dalam ajaran dan syariat agama, agar nantinya tercipta keharmonisan dan kerukunan, apalagi setelah berumah tangga. Doa kami kepada sahabat, bagi yang belum mempunyai jodoh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan jodoh sahabat semua, jodoh yang soleh, jodoh yang solehah, sehingga terciptalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.